Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Samson's Clan. Nah, dengan Samson's Clan tentu saja ada Lala. Tuh lihat Lala. Tuh perban-perbannya sudah diambil. Ya. Hari ini mau Lala sini lah. Lala. Apa ini. Sini. Lala. Nah, tuh. Ya ini sudah diambil. Sudah kering semua. Hari ini kita mau kontrol ya. Terus begini teman-teman, ada sesuatu yang mau saya sampaikan di video ini, khusus buat teman-teman yang fansnya Lala gitu ya. Jadi gini, mungkin Lala itu akan saya pindah ke Mbak Vera. Mungkin bisa jadi setelah kontrol, atau bisa jadi besok. Kok cepat sekali? Ya, karena begini teman-teman. Mungkin teman-teman mengira bahwa gimana ya, ngomongnya susah. Intinya gini, karena teman-teman tidak mengalami atau tidak merasakan apa yang saya rasakan setiap hari gitu ya. Jadi Lala itu sebenarnya juga menjadi bagian pemicu konfliknya sebenarnya. Ya karena Lala itu selain pecicilan, juga kadang-kadang, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, dulu di Instagram sering saya sampaikan, misalnya nih, Lala lagi saya los atau saya sayang sendiri gitu. Tiba-tiba Samson datang, cium-cium gitu kan. Lala itu tiba-tiba gini, langsung begitu. Ya. Kalau yang digituin Samson, yang digituin Rex, yang digituin, pokoknya selain Kimi mungkin nggak masalah. Ya, jadi Lala itu punya kebiasaan seperti itu. Sama seperti kemarin baru saja saya mainan sama Samson kan, saya lempar bola gitu, dekat ke kandangnya Lala. Samson kan nyari. Saya sama Mbak Asi dengar jelas Lala itu menggeram, gitu, menggeramin Samson gitu. Kayak sekali lagi karena Samson itu pitbull baik hati ya, jadi ketika digeramin gitu bolanya nggak jadi diambil, pergi gitu ya. Nah kalau seperti itu nya sama Kimi ya selesai gitu ya. Jadi saya pikir begini, saya ini tiap hari spot jantung ya, karena saya tidak ingin hal itu terulang lagi. Dan ya pokoknya bagaimanapun caranya, yang penting Lala sudah aman dulu gitu ya. Nah, di video ini saya juga mau mumpung nih, saya lagi buka apa namanya, YouTube, lihat komen-komennya teman-teman yang lucu-lucu ya, yang enggak lucu juga banyak. Tapi ada satu nih yang menggelitik saya nih, dari video Halo Lala ya. Halo Lala, ada komen dari Mbak Lielang. Beliau bilang gini, "Ayah, aku aja yang adopsi Lala, bakal disayang dan dicinta sampai akhir hayat." Waduh, harus dong ya. Yang namanya sama hewan, dicinta, disayang harus. Tapi, nah ini di Samson's Clan itu beda teman-teman ya. Anjing-anjing di sini disayang, dicinta itu pasti. Tapi
jika teman-teman kalau misalnya punya anjing hanya dikasih seperti ini tidak salah yang dikasih ya. Komennya Mbak Lielang ini nggak salah. Tapi begini, Om Cesar Milan itu sering bilang bahwa anjing itu mesti seimbang, gitu kan? Harus seimbang antara ya pokoknya harus seimbang lah. Kalau disayang juga jangan disayang terus, tapi ada sesuatu yang anjing itu harus lakukan. Sama seperti di Samson's Land. Anjing-anjing di sini tuh terbiasa dengan latihan kepatuhan dasar, batasan, itu setiap hari mereka menghadapi itu. Nah, jika seekor anjing, ini sharing dari pengalaman saya aja ya. Jadi ketika anjing itu dibesarkan hanya diberi cinta, sayang terus tanpa diajarkan batasan. Yang mana ketika kita ngajarin batasan itu mentoknya ke, oh enggak tega, begini. Soalnya kan dia matanya lihatnya gimana gitu, terus jadi kalau minta makanan terus tak kasih. Nah, seperti itu. Kalau nggak imbang, jika anjing tidak diajari batasan atau mana yang benar, mana yang salah ya, hanya melulu sayang dan cinta, nanti anjingnya jadi anjing nakal. Gitu. Nah, Mbak Lilia bilang, "Ayah, aku aja yang adopsi, bakal saya sayang dan cinta sampai akhir hayat." Bener sih, bagus sih. Cuman di sini Mbak Lilang ndak bilang, "Ayah, aku aja yang adopsi, bakal tak cinta dan tak latih sama seperti ayah." Wah, kalau ngomongnya gitu langsung tak kirim Lala ke situ ya. Nah, kan nggak ada. Nah, itu bedanya. Nah, Mbak Vera itu sayang banget kalau sama anjing, sayang banget, dan beliau juga sangat disiplin dengan anjing. Jadi itu yang saya pakai sebagai penilaian buat Mbak Vera. Dan dia juga dia sangat mengenal anak-anak Samson's Land, sehingga ya sudah. Jadi ketika saya serahkan ke Mbak Vera, maka Lala pun juga akan merasakan apa yang dia rasakan di sini, ya disayang, ya dicinta ya, tapi masih tetap dalam batasan-batasan yang selalu diterapkan, sehingga dia nggak jadi anjing yang nakal. Begitu. Paham enggak? Enggak paham ya? Enggak apa-apa kalau enggak paham. Karena kadang-kadang saya juga enggak paham sih, saya tadi ngomong apa gitu ya. Ya intinya begitulah. Hari ini saya mau ngajak Lala ke klinik ngontrol karena luka-lukanya sudah bagus, kering banget gitu kan. Masih ada selang, nanti mungkin hari ini selangnya diambil. Nah, itu yang bikin saya sedih ya hari ini. Bisa jadi Lala habis itu nanti pulangnya ke Mbak Vera atau ke sini lagi nunggu sehari 2 hari baru pindah. Atau nanti tak rembuk sama Mbak Vera sendiri. Karena maminya Mbak Vera sudah tidak sabar ketemu Lala. Kapan katanya mau dibawa sini gitu ya. Ya, saya kan harus menyiapkan upacara perpisahan, upacara mesra-mesra dulu lah sama Lala ya. Gitu ya. Buat teman-teman yang masih belum paham atau masih kadang-kadang masih menyimpulkan dengan kurang tepat, ada sih beberapa, ada satu yang sedikit mengganjal. Ada komen yang bilang begini, nunggu Lala mati dulu mungkin baru ownernya sadar. Waduh, saya tidak sakit hati ya, saya tidak marah, cuma itu bikin saya sedih gitu loh. Karena Anda yang komen begitu itu tidak mengalami atau tidak tahu apa yang terjadi di sini setiap hari. Lala sebenarnya itu tamu di Samson's Land ya. Lala sebenarnya tamu yang harusnya Lala itu tidak hidup di sini, tapi hidup di Surabaya di tempat teman saya. Tapi karena dulu anak-anak berkebutuhan khusus di sini sangat sayang sama Lala, makanya tak minta. Nah, Lala dan Kimi itu bukannya bermusuhan dari dulu, enggak. Di mana ada Kimi pasti ada Lala. Mereka itu soulmate gitu loh. Ya, sehingga nggak tahu ya dalam dunia anjing itu yang terjadi apa sehingga seperti ini ya. Saya masih kurang tahu karena saya bukan expert, sekali lagi saya bukan expert. Nah, jadi bahasa Jawa itu jangan paidu gitu loh. Karena dari awal kecelakaan dulu, awal berantem dulu, saya sudah mau serahkan ke seorang sahabat juga. Tapi karena saya lihat sahabat saya itu seperti ini, hanya sayang dan cinta saja, saya jadi mikir, nanti dululah, saya tunda dulu gitu. Dan saya sangat menyesal kok sampai terjadi ketiga kalinya baru saya dapat orang yang tepat gitu. Jadi bukan saya sengaja untuk mengekip Lala supaya wah fansnya Lala banyak, oh ibu-ibu mbak-mbak cakep-cakep, tak anu aja, tak keep aja lah, nanti kalau Lala ada di sini saya kehilangan follower. Enggak, saya tidak begitu ya. Misalnya followernya Lala jadi pergi karena Lala tidak ada di sini, enggak apa-apa kan. Postingan kemarin saya bilang
yang ngatur banyaknya viewer, yang ngatur banyaknya subscriber ya, itu Tuhan gitu. Jadi enggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau komen, sebelum komen yang gimana ya, lagi-lagi saya harus maklum sih, karena komennya kebanyakan komennya warga 62 ya begitu, bahasa Jawanya maidu gitu ya, tapi saya enggak marah. Ya ada baiknya juga, itu mungkin koreksi ya, cuma kurang tepat saja. Nunggu Lala mati dulu baru ownernya sadar. Saya sudah sadar dari dulu, sejak kecelakaan Lala yang pertama saya sudah sadar Lala itu enggak harus hidupnya enggak di sini gitu. Cuma karena belum ada tangan yang tepat, baru kali ini ya sudah gitu ya. Jadi pelajari dulu lah bagaimana sih Samson Slan, bagaimana saya merawat dan membesarkan dan membentuk mereka itu seperti apa. Sedih sekali loh saya ketika harus melepas Lala, karena Lala itu kalau saya pas lagi ngelembur apa namanya lagu atau ngelembur gambar atau apa gitu, dia itu suka masuk kolong, jadi suka mainan sama kaki saya gitu. Nanti ya sedih sih, karena setelah Lala di Mbak Vera nanti ya nggak ada yang saya buat mainan di kaki gitu ya teman-teman ya. Saya sangat menyayangi Lala, sehingga menyerahkan ke Mbak Vera itu menjadi keputusan yang tepat tapi sulit buat saya. Wah sudahlah, jangan lama-lama, ini grupnya mau datang, kita ke klinik. Doakan Lala, kalau luka-lukanya sudah sembuh. Terima kasih buat doanya teman-teman. Sekarang doanya ganti channel ya, doanya ke mudah-mudahan Lala sehat terus, tidak sakit-sakitan, terus bisa menjadi penghiburan tersendiri buat Mbak Vera dan maminya, dan pokoknya yang terbaik buat Lala gitu ya teman-teman ya. Begitu dulu, kita persiapan berangkat. Fokus. Antibiotik ya, dalamnya bekasnya selama ya. Untuk disuntikkan dulu aja. Sudah. Dari yang baca itu ya. Goyang sini lah. Oke, nah, dulu lah. Aja. Masih ada? Masih?
lepas ya. Condet di mana-mana. Iya. Nah. Jahitannya dilepas teman-teman sama selang. Ini dokter Ana, dokter handal, andalannya Samson Sklen. Saya terpaksa ambil dari angle ini, soalnya kalau saya ambil dari sini, itu HP saya bermasalah teman. Nah, saya harusnya ambil dari sini. Kalau di sini normal, kalau di sini, ini HP saya itu kayak ketarik harus ke sini gitu. Ya kan? Kalau di sini bisa, nah, ini normal, di sini bisa diem. Tapi begitu saya ganti pindah ke sini, nah ketarik langsung. Ini tadi udah di tem. Sudah. Berapa suhunya? Normal sih. Normal. Malah. Soalnya aku mikirnya pas ngeliat Mas Widi itu jadi bahannya demam gitu. Oh gitu, waduh, nah ini parah ini dokter Putri ini suka godain saya tak keluar aja lah. Nih. Keren nggak? Ada codetnya nih di sini nih. Kemarin tuh takutnya patah Bu, pas waktu sini kan soalnya kaki sini sama sini. Oke, sudah selesai teman-teman, jahitannya sudah bersih. Mari kita pulang. Dokter, matur sembah nuwun. Dokter Putri. Bukan aku kesetrum. Dadah. Matur nuwun ya, Bu. Dari Gojek pun bisanya GoShop karena Sini Lala, ini yuk gantian yuk. Lala gantian sini. Lala masuk sana, masuk. Lala masuk sana, gantian. Pinter. Nah, sudah ya. Tadi kita sudah periksain Lala, luka-lukanya sudah bagus ya. Saya sudah harus mulai persiapan sedihnya karena Lala sudah siap untuk pindah gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau video-video Samson akhir-akhir ini sering membahas Lala ya, bukan berarti saya pilih kasih, bukan, karena ya memang di Samson sekarang yang lagi jadi bahan pembicaraan dan jadi bahan pemikiran kami akhir-akhir ini masih tentang Lala gitu. Jangan khawatir, buat versinya Samson dan kawan-kawan masih ada. Ya, gimana kalau nanti malam kita live? Oke. Ya, oke teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya atau live nanti malam. Seperti biasa, hargai batasan, tetap jaga kedamaian, hiduplah Indonesia Raya. Lebih baik-baik daripada wong pada dasarnya semua itu kabeh. Kabeh semua. Samson Sklen, love you all. Dadah.